Helikopter landas! Lepas landas! Mohon! Tidak semua negara berani memilikinya. Tidak semua kawasan nyaman ketika ia mendarat. Karena setiap kali Boeing AH-64 Apache tiba di sebuah pangkalan, pesannya bukan sekadar menambah alutsista. Tapi sebelum kita masuk lebih dalam, kalau kamu suka pembahasan alutsista yang tajam, berani, dan penuh analisis seperti ini, jangan lupa subscribe sekarang ke channel Batas Alutsista dan aktifkan loncengnya. Karena di sini kita tidak hanya bicara soal senjata, kita membedah makna kekuatan di baliknya. Sekarang pertanyaannya, apakah Apache benar-benar mesin perang paling ditakuti di kelasnya? Atau justru ia lebih banyak menjadi simbol politik dan unjuk kekuatan? Mari kita kupas. Inilah helikopter yang reputasinya dibangun di medan konflik nyata, yang kehadirannya bisa mengubah perhitungan strategi lawan, yang sering disebut sebagai pemburu tank paling efektif di dunia. Tapi di balik ketangguhannya, muncul pertanyaan kontroversial. Apakah Apache benar-benar solusi pertahanan modern? Atau hanya simbol kekuatan mahal yang lebih bersifat politis? Karena satu hal yang pasti, di mana Apache hadir, perhatian kawasan langsung berubah arah. Boeing AH-64 Apache, helikopter ini bukan sekadar alat tempur, ia adalah pemburu. Dan ketika ia sudah mengunci sasaran, biasanya sudah terlambat untuk lari. Banyak analis militer menyebut Apache sebagai salah satu pembunuh tank paling efektif di dunia, bukan tanpa alasan. Sejak awal dikembangkan konsepnya jelas, sebuah helikopter serang yang mampu bertempur siang dan malam dalam segala cuaca dan menghancurkan kendaraan lapis baja sebelum musuh sadar sedang dibidik. Diproduksi oleh raksasa dirgantara Amerika, Boeing, Apache dirancang bukan hanya untuk menembak, tapi untuk mendominasi ruang tempur jarak rendah. Keunggulan pertamanya ada pada sistem sensor dan radarnya. Dengan perangkat canggih yang terpasang di atas rotor, Apache mampu mendeteksi target dari balik pepohonan, bangunan, bahkan kontur medan. Ia bisa mengintip tanpa benar-benar menampakkan diri, mengunci target, menghitung jarak, lalu melepaskan serangan presisi. Dalam peperangan modern, ini adalah prinsip yang menentukan, melihat tanpa terlihat, menyerang sebelum disadari. Lalu, soal persenjataan disinilah reputasi Apache dibangun. Meriam 30 mm di bawah hidungnya bukan sekadar pajangan. Senjata itu mampu menghantam kendaraan lapis baja dengan presisi tinggi. Belum lagi rudal anti-tank yang bisa dilepaskan dalam hitungan detik, serta roket yang efektif untuk menyapu area luas. Satu unit Apache saja sudah cukup mengubah dinamika sebuah pertempuran darat. Bayangkan jika yang bergerak adalah satu skuadron penuh. Namun kekuatan Apache bukan hanya pada menyerang, helikopter ini dirancang untuk bertahan. Kokpitnya dilindungi lapisan baja. Sistemnya dibuat redundan agar tetap berfungsi meski sebagian terkena tembakan. Bahkan dalam kondisi rusak, Apache masih punya peluang untuk kembali ke pangkalan. Inilah yang membuatnya berbeda. Ia bukan hanya agresif, ia juga tahan banting. Tak heran ketika sebuah negara mengoperasikan AH-64 itu bukan sekadar penambahan alutsista. Itu adalah pernyataan strategis. Apache identik dengan kesiapan tempur intensitas tinggi. Kehadirannya di sebuah pangkalan mengirim pesan yang sangat jelas ke kawasan. Kemampuan serangan presisi sudah tersedia. Indonesia sendiri termasuk negara yang mengoperasikan Apache. Dalam konteks pertahanan nasional, helikopter ini memberi kemampuan respons cepat terhadap ancaman darat berat, dukungan udara dekat untuk pasukan di lapangan, serta fleksibilitas operasi di wilayah geografis yang kompleks. Dan di kawasan yang dinamika keamanannya terus berkembang, kemampuan seperti ini bukan sekadar pelengkap, ia adalah faktor penyeimbang. Jadi, ketika malam terasa tenang, ketika langit tampak kosong tanpa jet yang melintas, jangan langsung merasa aman. Karena bisa saja, di ketinggian rendah di balik gelapnya horizon, sistem sensor Apache sedang bekerja. Mengamati, menghitung, menunggu waktu yang tepat. AH-64 Apache bukan legenda yang sudah lewat. Ia masih relevan, masih ditakuti, masih menjadi kartu penting dalam strategi militer modern. Dan selama ia masih terbang, medan pertempuran tak pernah benar-benar sunyi.
Kalau kamu suka pembahasan alutsista yang mengupas bukan hanya teknologinya, tapi juga makna strategis di baliknya, jangan lupa dukung terus channel Batas Alutsista. Subscribe sekarang, aktifkan lonceng notifikasi, dan ikut terus setiap analisis terbaru kita. Karena di sini, kita tidak sekadar membahas senjata Arugaruma, kita membedah kekuatan,